Belum lama kasus intoleransi yang terjadi di Padang Sarai dan juga Kediri di GKJW Mojoroto. Kini saya mendapatkan kabar kembali mengenai kasus intoleransi yang terjadi di Kabupaten Garut. Jadi ada pos BI dari GBT, Gereja Bethel Tabernakel, yang kemudian dalam tanda kutip disuruh untuk berhenti paksa, bahkan pengerjanya itu diusir secara halus dari lingkungan tersebut. Saya mendapatkan berita ini dari TikToknya Sejuk. Jadi nanti saya akan kasih tahu siapa Sejuk ini ya. Nah, di sini judulnya adalah diskriminasi terjadi di Garut, pelayan Tuhan diusir, rumah doanya ditutup. Ini judulnya. Jadi di situ sekaligus ada gambar dari pos PI tersebut. Nah, kemudian di slide yang kedua berbunyi demikian. Umat Kristen di provinsi yang dipimpin Gubernur Deddy Mulyadi tidak berhenti mengalami diskriminasi. Setelah persekusi yang terjadi di Sukabumi, kini menimpa penginjil Dhani Nathanael Gunawan, usia 43 tahun, yang memimpin Rumah Doa Immanuel, pos pelayanan Gereja Bethel Tabernakel Sukabungah, diusir dari wilayah Caringin, Garut, Jawa Barat oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopicam. Jadi ini jelas ya beritanya. Kemudian saya akan bacakan di bawahnya. Sabtu lalu, 2 Agustus 2025, Dhani Nathanael dipaksa menandatangani surat yang berisi: pertama, pengusiran dari Rumah Doa Immanuel di Desa Purbanyi, Caringin, Garut, yang ia tinggali sejak Februari 2024, sebagaimana surat keterangan tanda lapor SKTL dari kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Kedua, menutup Rumah Doa Immanuel beserta seluruh kegiatan keagamaan Kristen. Jadi di slide yang kedua ini dijelaskan bahwa penginjil Dhani Nathanael dipaksa menandatangani 2 surat sekaligus. Yang pertama adalah pengusiran dari Rumah Doa Immanuel, kemudian yang kedua menutup Rumah Doa Immanuel beserta seluruh kegiatan keagamaan Kristen. Padahal di slide berikutnya itu kalau dilihat di situ Rumah Doa ini sudah memiliki SKTL, yaitu surat keterangan tanda lapor, di mana SKTL ini tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba dapat begitu saja, tidak. Karena SKTL ini didapat dengan cara yaitu gembala setempat meminta surat domisili dari RT, RW, dan kemudian kelurahan, baru diserahkan ke Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, barulah kemudian SKTL ini diterbitkan. Jadi, kalau sudah ada SKTL, artinya Rumah Doa ini sudah terdaftar di Kementerian Agama setempat, yaitu kabupaten atau kota, dan sudah mendapat izin dari RT, RW, dan juga kelurahan. Nah, pertanyaannya, kalau sudah mendapat SKTL, sudah mendapat izin dari warga setempat, kenapa kemudian ditutup secara paksa oleh Forkomimca tadi itu ya, baik itu camat dan aparat yang jajarannya begitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah diskriminasi ya, atau intoleransi juga. Apakah mungkin ini ada tekanan massa sehingga terjadilah penutupan secara paksa Rumah Doa ini? Nah, saya tidak tahu secara pastinya karena memang tidak menghubungi yang bersangkutan. Tapi menurut yang ada di sini ada surat bersama. Jadi ini ada surat kesepakatan bersama. Saya bacakan ya. Surat kesepakatan bersama itu isinya demikian. Kami Forkopimca Kecamatan Caringin beserta MUI dan pengurus Gereja Bethel Tabernakel Rumah Doa Immanuel, pos pelayanan Gereja Bethel Tabernakel Sukabungah bersepakat untuk. Nah,
Kesepakatan ini dari pihak gereja secara sukarela atau memang dipaksa. Karena tidak mungkin ya gereja setempat kemudian dalam tanda kutip menyerahkan dirinya untuk menutup tempat ibadah itu kalau tidak ada reaksi dari warga sekitar atau warga luar, atau tidak ada tekanan begitu ya. Jadi kemudian muncullah surat tanda tangan bersama atau kesepakatan bersama. Bunyinya: 1. Menutup gereja Bethel Tabernakel Rumah Doa Immanuel, pos pelayanan gereja Bethel Tabernakel Sukabungah, ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan kegiatan agama Kristen. 2. Penutupan gereja Bethel Tabernakel Rumah Doa Immanuel, pos pelayanan gereja Bethel Tabernakel Sukabungah ini berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2025 apabila pemilik rumah akan mendirikan kembali agar menempuh perizinan sesuai dengan undang-undang dan atau peraturan yang berlaku. 3. Agar seluruh warga masyarakat menjaga toleransi antar umat beragama dan tidak melakukan tindakan anarkis ataupun tindakan lainnya yang dapat menganggap situasi Kamtipnas. Nah, jadi dapat mengganggu situasi Kamtipnas. Di sini itu poin ketiga itu agak aneh isinya, karena agar menjaga toleransi. Tapi di satu sisi rumah doanya itu ditutup. Mungkin yang dimaksud toleransi ini hanya supaya tidak ada perbuatan anarkis. Demikian surat kesepakatan bersama ini dibuat sebenarnya dengan tujuan untuk menjaga situasi Kamtipnas tetap aman dan kondusif. Di sini ada Kapolsek Caringin, kemudian atas nama Camat Caringin, dan kemudian atas nama Dan Ramil. Nah, jadi sudah jelas sekali di sini ya bahwa surat kesepakatan ini dibuat ya seperti itu. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu berbunyi demikian, bahwa kalau itu ditutup gitu ya, umat Kristen yang ada di sana ini yang jumlahnya sekitar 20 orang itu akan kesulitan untuk beribadah karena jauh sekali. Jarak dari tempat itu ke tempat ibadah yang pusat di kota itu sekitar 3-4 jam. Nah, kalau ini terjadi, bagaimana nasib mereka untuk menjalankan kegiatan agama yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi kita? Nah, apakah aparat itu tidak memfasilitasi? Jika memang itu tidak memenuhi persyaratan hukum, rumah doa itu harusnya pemerintah setempat menyediakan tempat supaya mereka bisa beribadah, ya entah itu di aula kecamatan kah, aula kelurahan, harusnya seperti itu. Tapi ini tidak. Nah, kemudian di sini ada surat pengusiran yang diberikan kepada Daniel Nathanael, yaitu penginjil tadi itu ya. Menurut Pendeta Yahya, bahkan Dani Nathanael sempat dibawa satu malam ke kantor polisi Polsek Caringin. Ia pun menyesalkan Kementerian Agama Kabupaten Garut yang gagal memfasilitasi umat Kristen di wilayah Kecamatan Caringin dan kecamatan-kecamatan sekitarnya untuk dapat menjalankan ibadah minggu dan persekutuan doa lainnya. Nah, jadi ini tadi ya, ada itu surat yang di situ itu sudah saya capture dan kemudian saya bacakan isinya. Jadi isi dari surat itu tadi adalah begini. Saya perbesar dulu. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap Dani Nathanael Gunawan, tempat tanggal lahir Subang ya, kemudian pekerjaan wira swasta agama Kristen, alamat Kampung Kamarung Utara RT 25 RW 27 Kelurahan Kamarung Kecamatan Pegaden Kabupaten Subang. Dengan ini menyatakan
bahwa saya selaku penghuni gereja Bethel Tabernakel, Rumah Doa Immanuel, Pos Pelayanan Gereja Bethel Tabernakel, Sukabunga, sanggup untuk meninggalkan rumah tersebut keluar wilayah Kecamatan Caringin. 2. Bahwa saya tidak akan ikut serta dengan kegiatan yang dilaksanakan di rumah doa tersebut. 3. Bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Caringin. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jadi ini seolah-olah tidak ada unsur paksaan ya. Tapi kalau dilihat dari bunyinya ini janggal ya, seperti pernyataan di bawah. Jadi itu ya yang terjadi kepada saudara kita di Caringin, di Garut sana. Nah, kemudian ini di belakang ini ya, kecemasan tersebut disampaikan Pendeta Yahya Sukma kepada Serikat Jurnalis untuk Keberagaman Sejuk atau Kabar Sejuk pada Selasa siang 5 Agustus. Sejuk adalah bagian dari gugus tugas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan berkepercayaan, Task Force KBB yang melayani pengaduan isu-isu KBB. Nah, jadi ini ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, memang sekarang ini sedang marak terjadi penutupan ataupun pengusiran secara paksa tempat-tempat ibadah atau penghentian pembangunan rumah ibadah dan lain sebagainya. Kenapa pemerintah terkesan diam dengan perbuatan-perbuatan intoleran seperti ini? Presiden Prabowo, setahu saya, yang mendukung sehingga beliau menjadi presiden itu juga banyak dari orang-orang Kristen. Pak, tolong kami ini diperhatikan. Hak-hak kami juga bisa diberikan dan kami bisa menikmati hak-hak kami sebagaimana kami ini adalah warga negara Indonesia. Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, sebagai masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga adalah warga NKRI, maka kita wajib terus bersuara tentang kasus-kasus intoleran yang semakin merajalela di negeri ini. Kita harus tetap menyuarakannya agar pemerintah menanggapi hal ini dengan serius. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, kalau mereka punya banyak alasan untuk melarang orang Kristen berdoa, bahkan untuk mendirikan rumah ibadah, maka saya katakan itu adalah hanyalah cara mereka. Karena memang mereka tidak suka tentang namanya kekristenan. Dan kalau kita lihat video-video yang beredar, ya, seperti ceramah Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa pejabat yang mendukung pembangunan gereja, maka mereka akan mendapat dosa jariah dan dosa mereka akan terus mengalir sampai kepada akhir zaman. Nah, inilah yang membuat kalau kita lihat di hari-hari ini banyak pejabat-pejabat yang menolak pembangunan rumah ibadah. Kenapa? Karena mereka takut mereka menanggung dosanya. Itu menurut pemikiran mereka. Tetapi seorang ustadz pernah berkata bahwa orang yang mendukung pembangunan gereja, katanya, ya justru mereka akan mendapat namanya pahala jariah. Nah, sekarang pilihan ada pada kita. Nah, kembali kepada topik yang saya sampaikan tadi. Dalam hal ini, pemerintah sebenarnya harus tegas. Bapak Prabowo, Bapak Gibran sebagai pemimpin pusat, bahkan Menteri Agama, ya harus serius menangani hal ini. Ya, jangan sampai seperti yang pernah disampaikan oleh orang-orang Minahasa. Mereka pernah berkata kalau intoleran ini tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah pusat, maka kami akan mendukung, yaitu Papua merdeka. Artinya apa? Bangsa Minahasa saat ini ya sedang mau memisahkan dirinya dengan Papua. Kenapa? Karena mereka melihat ya bahwa keadilan itu tidak ditegakkan, khususnya bagi kaum mayoritas Kristen. Bagaimana seorang Panglima Manguni ini dengan tegas mengatakan banyak korban dari intoleran. Bagaimana ada anak yang trauma, anak yang meninggal. Saudara, ini harus ditangani dengan serius. Jadi pemerintah harus tangani ini dengan serius kalau tidak mau bangsa ini terpecah belah. Nah, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita kecerdasan. Dan video ini juga boleh memberikan informasi penting. Teman-teman jangan lupa video ini di-share sebanyak mungkin agar pemerintah mendapat perhatian terhadap video ini. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.